Ya, ini kita sekarang memasuki materi yang keempat ya, mengenai pengembangan atau perkembangan pengetahuan dan pengembangan dari teknologi. Baik, kita memasuki materi mata kuliah wawasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Kali ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan pengetahuan dan pengembangan teknologi. Nah, kita mulai dengan subbab pertama mengenai perkembangan pengetahuan ya. Jadi seperti itu kita ketahui, setiap diri manusia itu selalu menerima pertanda ya dari semua yang ada di sekelilingnya. Nah, itu sebagai suatu realitas yang eksis atau yang dikenal dengan suatu fenomena untuk diindra oleh panca indera kita ya, dan kemudian disimpan dalam memori berupa citra internal suatu objek ya. Nah, biasa kita misalnya merasa ada kepanasan, dingin ya. Kemudian kita lihat fenomena-fenomena yang lain, ada yang di langit, apa di alam dan sebagainya ya. Nah, itu semua sebagai sesuatu realitas yang eksis ya, yang memang ada, dan itulah yang disebut dengan suatu fenomena ya. Nah, itu tentunya oleh panca indera kita. Nah, itu akan dicerna dan ada disimpan ya dalam suatu memori yang disebut dengan citra internal. Tidak semuanya memang, tetapi bergantung pada ya bagaimana kesadaran kita ya, fokus perhatian kita dan kapasitas simpan memori manusia ya. Nah, jadi hanya manusia yang memiliki kesadaran pada saat itu yang bisa tentunya menerima sinyal dari adanya suatu fenomena ya. Kalau yang tidak sadar misalnya sedang tidur atau sedang pingsan ya, atau misalnya mabuk ya, pasti tidak bisa mencerna secara baik atau gagal fokus ya. Nah, karena kita tidak fokus begitu, ada suatu fenomena yang ada di sekitar kita, mungkin kita tidak terlalu memperhatikan ya. Nah, demikian juga ya, tergantung kepada kapasitas simpan memori manusia ya. Nah, fenomena itu menunjukkan keterpautan pasangan antara subjek ya yang menerima pertanda dengan objek yang memberi pertanda ya. Gitu. Jadi subjeknya pasti kita ya. Nah, kemudian objek yang memberi pertanda itu apa ya? Apakah alam ya, ataukah suatu kejadian ya, apakah juga dari manusia yang lain ya. Nah, dalam interaksinya subjek melakukan proses pembelajaran dengan menelaah objek berupa citra internal dari memori, dan akhirnya dari keterpautan dan interaksi dengan eksistensi realita sebagai objek yang berada di luar pikiran akan dilahirkan sebuah pengetahuan ya. Nah, itu jadi karena ada interaksinya itu ya. Nah, misalkanlah pagi-pagi ya kita melihat matahari terbit lah misalnya gitu ya. Nah, itu rutin kita perhatikan ya. Nah, kemudian kita akhirnya mengetahui bahwa matahari itu pasti terbitnya dari timur, tidak pernah matahari itu terbit dari barat atau dari utara atau dari selatan ya. Nah, itu adalah sebuah pengetahuan ya. Kita mengetahui ya bahwa ada siklus perputaran ya, di mana setiap pagi matahari terbit dari timur dan kemudian tenggelam di ufuk barat ya. Nah, citra internal menjadi bahan untuk kegiatan diri lebih lanjut dari kemampuan berpikir untuk pemeriksaan logis, komparasi, dan menyusun masalah lanjutan. Nah, ini ya, jadi karena ya kita ingin mengetahui kenapa sih matahari itu mesti
terbit dari timur ya. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan logis ya, yang bisa ditanya skala logika ya, melalui pikiran-pikiran kita ya. Kemudian dilakukan komparasi, pembandingan ya. Nah, kemudian juga tentunya ya disusun masalah-masalah lanjutan ya, kenapa ya, bagaimana ya, dan seterusnya ya. Nah, itu menjadi pengembangan dari nanti pengetahuan itu sendiri. Nah, citra internal menjadi bahan untuk kegiatan diri lebih lanjut dari kemampuan berpikir untuk pemeriksaan logis, komparasi, dan menyusun masalah lanjutan. Kemampuan imajinatif akan berkembang apabila terdukung oleh kualitas penyimpanan citra internal, penyusunan konsep citra internal, dan pendugaan citra internal agar menjadi lebih jelas mendekati kesan eksternal yang diperoleh lewat kemampuan mengindra ya. Nah, itu. Jadi kita coba menyusun tadi ya. Secara logika kenapa ya, ditemukanlah kajian-kajian itu ya. Dicari hakikatnya ya, kemudian cari referensinya, metodenya ya, nilai-nilainya. Nah, itu akhirnya kita bisa ya mendapatkan suatu citra yang mendekati dari kenyataan dari terjadinya fenomena alam tadi ya. Nah, citra internal menjadi bahan untuk kegiatan berpikir. Kemampuan berpikir adalah kekuatan yang dimanfaatkan manusia untuk memahami sesuatu melalui sejumlah pertimbangan, untuk memiliki berbagai ilmu dan berbagai seni, serta untuk membedakan tindakan yang baik dan yang buruk ya. Nah, itu jadi itulah salah satu ya, karena hakikat kita sebagai manusia ya. Nah, kita diberikan kemampuan untuk tadi pengembangan diri ya. Jadi itu pun kita gunakan kemampuan untuk bagaimana ya supaya bisa mempertajam tentunya hati nurani kita, supaya bisa membedakan tindakan baik dan yang buruk ya. Nah, kegiatan berpikir dapat bersifat praktis tapi juga bisa bersifat teoritis. Nah, keduanya merupakan proses dari pembelajaran. Belajar adalah kegiatan produktif yang menggunakan kemampuan mengindra, melakukan imajinasi, dan melakukan kegiatan berpikir ya. Nah, termasuk tentunya yang sedang kita laksanakan sekarang ini ya. Ini ada semuanya proses belajar mengajar ya. Ini dalam proses belajar. Nah, itu sebenarnya kegiatan produktif dari kita semua ya, menggunakan kemampuan kita mengindra, melakukan imajinasi, dan kemudian melakukan kegiatan berpikir. Belajar yang produktif adalah belajar yang berhasil guna, tepat kompetensi, dan tepat waktu ya. Nah, ini juga catatan bagi kita semua. Jadi kalau kita belajarnya itu mau produktif ya harus berhasil guna ya, bermanfaat apa yang kita pelajari itu. Nah, tepat kompetensinya ya, masing-masing kita pelajari itu ada kompetensi ya, ada kompetensi utamanya, ada kompetensi khususnya ya, ada kompetensi tambahan. Nah, kita harus tahu ya, karena memang semuanya ya kompetensi itu diperlukan ya, tetapi juga biasanya ya ada kompetensi tambahan yang diperlukan untuk bisa mencerna semuanya itu ya. Dan kemudian itu tepat waktu itu menjadi penting ya. Nah, belajar yang produktif adalah belajar yang berhasil guna, tepat kompetensi, dan tepat waktu. Model pembelajaran itu ada dua ya, ada teaching dan ada learning ya. Teaching dan learning ya. Nah, pergeseran metode pembelajaran dari teaching ke learning ya, dari pengajaran kemudian mempelajari, itu akan memberi pengaruh terhadap pendidikan. Itu minimal mencakup 3 buah pencapaian. Yang pertama, kearifan untuk memandang keterhubungan dengan sesama dalam kehidupan dan penghidupan. Yang kedua, mendorong agar tidak segan dan gamang untuk berpendapat lain, sekaligus siap menghormati dan memahami pendapat sesama dari budaya yang berbeda
dan tumbuh bersama dalam keragaman dengan mereka yang berbeda itu, ya. Nah, itu proses learning, ya, bergeseran. Jadi kalau learning itu berpusat kepada diri teman-teman, bagaimana untuk mempelajari sesuatu itu, ya. Nah, memang perlu kita tidak antipati dengan adanya perbedaan pendapat, ya. Nah, itu salah satu memang yang harus kita biasakan, ya, karena seperti yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, ilmu pengetahuan itu pun salah satu sifatnya dia dapat dibantah, ya. Nanti artinya kalau kita katakan ilmu pengetahuan itu dapat dibantah, berarti kan ada perbedaan pandangan atau pendapat, ya. Nah, itu semuanya kita hormati dalam proses belajar, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bersimpati untuk memelihara empati imajinatif yang menjangkau wilayah luar lingkungan kita sendiri dan memperluasnya ke tempat-tempat yang lebih jauh, ya. Jadi kita harus pelihara empati, ya. Kita karena belajar nggak mungkin sendiri, kita akan terkait, ya. Terus kita cari pembelajaran itu tidak hanya bisa yang ada di diri atau di sekitar kita juga, tapi kita harus memperluas, ya, pencarian materi-materi pembelajaran atau pengetahuan itu sampai tempat-tempat yang lebih jauh. Nah, 3 pencapaian itu diupayakan untuk mencegah jangan sampai kondisi persaingan hebat yang saling memusnahkan benar-benar terjadi. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi silakan, ya, tadi karena memang perlu tadi kompetensi tadi, ya. Silakan masing-masing bisa mengembangkan ilmu pengetahuan itu sesuai dengan apa, ya, yang mungkin yang bersangkutan butuhkan sesuai dengan kompetensi yang ingin didapatkan, ya. Nah, perlu diciptakan pembelajaran mandiri secara kolaboratif, ya, kolaboratif learning, ya. Jadi kita belajar betul sendiri, tetapi juga kita harus belajar secara bersama-sama, ya, berkolaborasi dengan yang lain. Dari pengalaman, ya, dalam proses pembelajaran, yang pertama, belajar yang menghasilkan pengetahuan akan mendorong belajar lebih lanjut untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih lanjut lagi, ya. Jadi selalu prosesnya begitu. Makin kita pelajari, ya, makin mengetahui kita bahwa masih banyak sekali ya sesuatu yang harus kita pelajari, ya. Nah, contohnya saja, ya, jenjang pendidikan yang kita lihat, ya. Bahkan di tingkat perguruan tinggi, ya, sekarang kita di jenjang S1, ya, strata 1, di jenjang sarjana. Nah, kemudian kita masih bisa lagi meningkatkan, ya, pengetahuan kita dengan masuk ke strata 2, ya, magister. Kemudian masih bisa lagi, ya, meningkatkan pengetahuan dengan belajar di strata 3, ya, S3, program doktor, ya. Itu menunjukkan memang suatu ilmu pengetahuan itu, ya, memang harus mendorong untuk terus kita pelajari, ya, dan kemudian berkembang. Nah, apabila pengetahuan telah teruji secara metodologis, jelas asal-usul keilmuannya, dan dapat memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai kehidupan berpengetahuan, pengetahuan tersebut itu akan menjadi sebuah ilmu pengetahuan, ya. Nah, tadi yang baru kita pengetahuan, ya. Nah, kemudian setelah tadi, ya, jelas asal-usulnya, jadi ada epistemologinya, ya. Nah, kemudian ada aksiologinya. Nah, akhirnya melahirkan suatu pengetahuan yang sudah tervalidasi, ya. Nah, dan itu yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Nah, proses penting dalam pembelajaran agar dapat memproduksi pengetahuan adalah proses berpikir secara proses rohaniah. Nah, ternyata dalam proses pembelajaran, ya, untuk bisa kita memproduksi pengetahuan, ya, betul prosesnya berpikir, ya, secara logika, tetapi juga itu harus kita lakukan sebagai sebuah proses rohaniah, ya. Karena apa? Ya, tadi semuanya itu kan sebenarnya adalah fenomena yang Tuhan berikan, ciptakan, ya,
Nah, kita ingin mengetahui hakikat-hakikat yang ada di sekitar kita supaya kita memahami ya, lebih memahami ya kita sebagai hakikat kita sebagai manusia ya, mengembangkan diri ya, dan seterusnya seperti yang kemarin, bahkan sampai kita yang bisa menghayati kebahagiaan ya. Nah, itu jadi proses berpikir yang kita lakukan sebagai proses rohaniah. Nah, menurut Vincent Ruggiero dan Elaine B. Johnson, berpikir adalah segala aktivitas mental yang membantu merumuskan atau memecahkan masalah, kemudian membuat keputusan atau memenuhi keinginan untuk memahami ya. Nah, itu jadi proses berpikir ya. Berpikir itu kita merumuskan atau mencoba memecahkan sesuatu, kemudian juga kita harus membuat keputusan untuk sesuatu yang kemudian harus kita pahami ya. Berpikir kritis adalah sebuah proses terorganisasi yang memungkinkan pembelajaran mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang mendasari pernyataan dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam, membuat kita mengerti maksud di balik suatu gagasan, dan kemudian juga mengungkap makna di balik suatu kejadian ya. Misalnya lah kejadian gempa lah, tsunami misalnya gitu ya. Kenapa sih kok bisa sampai terjadi suatu tsunami? Kapan, bila mana, syarat-syaratnya ya. Nah, itu kita akhirnya kalau kita berpikir yang kritis ya, nah dengan dari fenomena yang ada, nah kita nanti akan mencapai pemahaman yang mendalam ya. Kemudian kita mengerti ada apa di balik peristiwa itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengungkap makna di balik peristiwa atau kejadian itu. Berpikir melahirkan kreativitas ya, yang kemudian akan melahirkan inovasi. Nah, ini urutannya. Jadi kalau kita malas berpikir ya tidak akan mencipta kita menjadi orang yang kreatif. Nah, kalau kita tidak menjadi orang yang kreatif pasti tidak ada inovasi ya. Inovasi itulah yang kemudian kan melahirkan suatu teknologi yang kemudian akan membantu mempermudah kehidupan manusia ya. Tapi semuanya pasti diawali dulu dengan proses berpikir, dan kalau bisa kita melakukan proses berpikir yang kritis ya, yang produktif ya. Nah, kecerdasan berkolerasi dengan kreativitas sampai tahap tertentu. Selebihnya kecintaan dan keikhlasan pada pekerjaan akan lebih dapat melahirkan kreativitas. Nah, catatannya ya. Jadi kecerdasan memang berkolerasi dengan kreativitas sampai tahap tertentu ya. Karena kecerdasan tadi yang kita gunakan berpikir, lebih cepat kita bisa mencari jawaban-jawaban terhadap fenomena yang kita dapati di alam. Nah, tetapi kemudian selebihnya ya, kecintaan dan keikhlasan kita ya dalam kita bekerja ya. Seperti saya mungkin menjadi notaris atau menjadi dosen, mengajar, dan adik-adik teman-teman juga seperti itu ya. Nah, sekarang dalam tahapan status sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Nah, kecintaan ya, kita ingat ya kata waktu kita belajar filsafat ya. Nah, itu menjadi penting ya. Kecintaan itu berarti kan kita mencintai sesuatu itu harus dengan sungguh-sungguh kan gitu ya, dan disertai tentunya dengan keikhlasan. Nah, cinta dan ikhlasan pada kerjaan ini ya kemudian melahirkan suatu kreativitas ya. Karena pasti kalau kita sudah cinta ikhlas, kita pasti akan terus coba berpikir bagaimana sesuatu itu kita kemudian bisa mendapatkan jawabannya ya. Nah, kemudian kita wujudkan kreativitas itu dalam suatu bentuk inovasi yang menghasilkan suatu teknologi ya, yang kemudian bisa menjawab atau menjawab ya, bisa artinya membantu ya, mengatasi dampak-dampak dari fenomena yang ada ya. Nah, kemudian tentunya bisa memberikan nilai tambah ya, apakah mungkin efisiensi, apakah efektivitas, apakah produktivitas yang makin meningkat.
Nah, semangat inovasi tidak cukup dilahirkan dari kreativitas, tetapi banyak syarat lain yang mengawalnya seperti, nah ini agak salah saya mengerti, mohon maaf, adalah pengetahuan baru yang dapat dikembangkan sampai kepada produk, jasa, teknologi atau barang ya. Adakah maksud saya, kemudian adakah unsur pemenuhan terhadap nilai prioritas bagi kebutuhan mitra pengguna pelanggan, kemudian adakah rekomendasi dari pengguna khusus terkait masalah kesenjangan jasa, teknologi, dan barang yang sedang kita keluhkan, kemudian adakah unsur rancangan empatik terhadap kebutuhan ikutan dari produk, jasa, teknologi, dan barang yang sudah lebih dulu beredar di pasaran, kemudian adakah industri manufaktur yang dapat mendukung ketersediaan teknologi dalam memproduksinya. Yang ketujuh, adakah iklim pasar terbuka yang berkeadilan dalam rangka pengajuan hak paten, perizinan, joint venture, dan aliansi strategis ya. Nah itu, jadi semangat inovasi ya. Inovasi itu kan artinya hilirisasi dari pengetahuan dalam bentuk teknologi ya. Nah itu di samping memang ditunjang oleh kreativitas ya, tapi juga oleh syarat-syarat lain tadi ya. Nah adakah pengetahuan baru ya. Nah itu karena kita misalnya ya kalau di dunia yang mungkin yang paling teman-teman pegang lah, misalnya Android gitu aja ya. Nah Android itu dari Android yang versi berapa dulu, versi 1 mungkin ya. Nah terus ya, nah itu berkembang sampai sekarang sudah Android versi 11 ya. Nah itu kan berarti ada pengetahuan yang baru yang mendasari sehingga makin canggih handphone ya, tidak sekedar handphone untuk berkomunikasi. Nah, sekarang sudah jadi smartphone ya. Nah kemudian yaitu dari pemenuhan nilai prioritas dan seterusnya seperti tadi, ada syarat-syarat lain ya. Nah itu juga menjadi syarat yang menentukan lahirnya suatu inovasi ya, di samping tentunya kreativitas. Faktor budaya merupakan masalah rumit terkait dengan semangat inovasi. Perubahan budaya jauh lebih sulit, rumit, dan memerlukan opportunity cost yang mahal. Nah ini ya kadang-kadang apa ya, kita dalam pengembangan inovasi ya memang harus memperhatikan masalah-masalah kultur atau budaya juga ya. Nah, memang masalah budaya itu rumit ya. Dari satu sisi ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi mungkin itu memang menjadi suatu keniscayaan, tapi dari sisi budaya kan mungkin belum ya bisa mendukung itu. Nah ada nilai-nilai dari inovasi dan nilai-nilai dari budaya ini yang tentunya harus bisa saling menunjang, melengkapi ya gitu. Apakah konteks budaya itu harus kita perhatikan dalam pengembangan inovasi, atau inovasi itu atau budaya itu kemudian juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi atau inovasi yang terjadi ya. Tapi memang perubahan budaya itu jauh lebih rumit ya. Nah karena itu perubahan budaya biasanya memerlukan cost yang mahal. Nah patut dikembangkan suatu inovasi itu harus ramah budaya, jadi inovatif, friendly culture ya, yaitu suatu inovasi yang tumbuh bersama perubahan budaya secara perlahan dari akar budayanya dan tradisi lokal yang sudah memiliki kandungan teknologi awal dan terdukung oleh sumber daya manusia yang handal. Nah tahapan inovasi yang ramah budaya itu bisa disusun sebagai berikut ya. Yang pertama, pengembangan budaya yang menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi, kemudian penetapan arah strategi dari mana inovasi harus dimulai, partisipasi aktif dalam proses kelahiran gagasan inovasi sampai pada tahap pemasaran, sifat terbuka terhadap gagasan baru dengan tetap memelihara pemikiran kritis dan skeptis ilmiah, kemudian perbaikan menerus mengenai proses dari gagasan menuju pemasaran, pendalaman pemikiran tentang gagasan dan pekerjaan dalam bentuk portofolio menyangkut risiko dan dimensi manfaat baliknya, dan kemudian yang terakhir penugasan staf sesuai dengan keahliannya. Nah, ini juga penting, jadi orang yang mengerjakan sesuatu
itu harus sesuai dengan kompetensinya ya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap. Untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, dilakukan pembagian atau klasifikasi atas beberapa periode, karena setiap periode menampilkan ciri khas tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan pemikiran secara teoritis senantiasa mengacu pada keberadaan Yunani ya. Ya, kita anggap pada masa Yunani itulah mulainya berkembangnya ilmu pengetahuan ya. Oleh karena itu, periodisasi perkembangan ilmu di sini dimulai dari peradaban Yunani dan diakhiri pada zaman kontemporer. Nah, kita lihat ya, ini sejarah perkembangannya pada zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman ya. Jadi mereka mengerti sesuatu, pengetahuan itu ya karena pengalaman-pengalaman ya, bagaimana membuat api ya, misalnya dengan menggosokkan batu kayu pada batu yang keras ya, ada jerami di dekatnya ya, kemudian percikan apinya bisa membakar jerami dan menghasilkan api misalnya. Itu kan semuanya dari proses pengalaman ya. Kemudian pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai suatu fakta dengan sikap reseptif mind ya, harus kita bisa menerima dalam pikiran kita. Nah, keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis ya. Jadi dulu mungkin kalau kita bisa menghidupkan api, wah itu masih dihubungkan dengan kekuatan magis ya. Misalnya kita anggap ada suatu misalnya itu adalah suatu kita anggaplah suatu kekuatan magis ya, yang menyebabkan lahirnya atau bisa timbulnya api itu, contohnya seperti itu ya. Nah, itu dikaitkan dengan kekuatan magis. Kemudian kemampuan menemukan abjad dalam sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi ya. Jadi kalau dulu kan masih mungkin manusia itu komunikasinya ya mungkin masih pakai bahasa isyarat ya, atau perlu pakai suara. Nah, itu yang mengerti antara mereka saja. Tapi kemudian mulai ya dicari bagaimana supaya interaksi komunikasi antara manusia itu bisa terjadi. Nah, ini di zaman pra-Yunani kuno sudah mulai ditemukan abjad ya, A, B, C, D ya. A tambah P tambah A jadi apa? Nanti orang bertanya ya mengenai apa sih sesuatu yang ingin dia ketahui ya, apa kan misalnya seperti itu. Nah, itu ditemukan sudah di zaman pra-Yunani kuno ya. Kemudian kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan ya. Nah, setelah dikenal tadi abjad ya dan sistem bilangan ya, 1, 2, 3, ada bilangan Romawi dan sebagainya ya. Itu kemudian ya mulailah kemampuan menulis itu berkembang ya, berhitung, bahkan bisa menyusun kalender ya. Nah, bisa dihitung berasa satu putaran itu siklus ya matahari 365 hari kan gitu ya, terdiri dari 12 bulan. Setiap bulannya itu ada 30, ada 31 ya. Dan di bulan Februari itu yang berbeda, ada 28, manakala tahun kabisat ya dari 29 kan. Nah, hal seperti itu jadi mulai diabstraksikan ya. Kemudian kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi ya. Nah, itu dipelajari ya. Oh, siklusnya gini. Oh, berarti nanti gerhana matahari itu misalnya yang sebagian akan terjadi kapan, total kapan ya. Nah, kalau yang matahari terbit dan tenggelam kan sudah pasti pasti gampang. Tapi fenomena yang lain misalnya kapan akan terjadi hujan, musim panas ya. Nah, itu peristiwa yang berulang itu
Nah, itu bisa sudah diramalkan ya. Nah, kemudian pada zaman Yunani kuno, dipandang sebagai suatu zaman keemasan filsafat ya, para filsuf ya. Itu banyak lahir di zaman itu, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Sikap inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Sikap kritis inilah yang menjadikan bangsa Yunani ya tampil sebagai ahli-ahli pikir terkenal sepanjang masa ya, seperti misalnya Thales ya, ada Pythagoras, ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles ya. Nah, kemudian kita masuk pada zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog ya, pemuka agama ya, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semuanya yang berlaku bagi ilmu pada masa ini ada Ancilla Theologica atau abdi agama. Nah, kemudian kita masuk kepada zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan dari ilahi ya. Nah, itu ada seolah-olah ya kitalah yang memenuhi kebutuhan kita ya, didapatkan tentunya dari alam semesta yang sudah Tuhan berikan, tapi kita tidak lagi berdasarkan pada mitologi ya, atau bahwa apa yang kita kerjakan ini, nah itu harus selalu mendapatkan bantuan dari Tuhan ya. Nah, penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi ya, jadi sudah mulai lihat di pergerakan perbintangan, karena itu banyak sekali nanti pengaruhnya kepada perubahan iklim, cuaca dan seterusnya ya. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler ya, Galileo Galilei ya, ini yang menemukan teropong itu ya. Kemudian kita memasuki zaman modern ya, abad 17 sampai 19 Masehi. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam bidang ilmu pasti adalah sistem koordinat ya, terdiri dari dua garis ya, ini garis, ini kolom X, ini kolom Y ya. Nah, dalam 4 bidang datar. Kemudian Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi. Kemudian ada Charles Darwin dengan teorinya struggle for life ya, perjuangan untuk hidup. Dan J.J. Thomson dengan temuannya elektron ya. Nah, ini yang kemudian kita bisa menikmati perkembangan selanjutnya ya, ada listrik ya, ada semua yang berkaitan dengan elektron yang seperti perangkat-perangkat yang sedang kita gunakan ini ya. Nah, kemudian kita memasuki zaman kontemporer atau abad 20 sampai sekarang ya, dan seterusnya. Fisikawan termasuk abad ke-20 adalah Albert Einstein ya. Itu mungkin teman-teman sudah mengenal ya nama beliau, Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam ini tak berhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta dan lain-lain, maka zaman kontemporer ditandai dengan penemuan
berbagai teknologi canggih ya itu. Nah, Einstein yang mempelopori ya kekekalan materi ya. Materi itu kekal, hanya bentuknya saja berubah ya, berubah dari satu bentuk kepada bentuk lain, tapi sebenarnya total materi yang ada itu tetaplah ada ya. Misalnya kalau kita ya simpel apa ya, misalnya contohkan, nah, adik-adik mengendarai sepeda motor ya, nah itu di situ kan ya berarti ada sepeda motornya, ada BBM-nya dan sebagainya ya. Nah kemudian kita isi misalnya BBM-nya 2 liter, kita jalan misalnya sejauh 100 kilo, nah BBM-nya habis. Nah bukan berarti BBM itu hilang ya, BBM itu berubah ya menjadi materi-materi yang lain ya, yang menjadi gas karbon, ada gas CO2-nya dan seterusnya ya. Nah sebenarnya itu dia kembali di alam, apapun yang kita lakukan ya sebenarnya sama. Kalau kita makan buah-buahan, kelihatannya buahnya itu hilang, kita makan ya, berubah dicerna ya. Nah kemudian ya berubah bentuk materinya ya, jadi energi, jadi otot ya, jadi daging, sebagian dibuang juga menjadi kotoran ya, tapi sebenarnya ya tidak kemana-mana. Nah itu yang dimaksud Einstein adalah kekekalan materi ya. Nah zaman kontemporer ini ya, seperti yang sedang kita rasakan sekarang ya, kita berada sekarang ini ya, banyak sekali temuan-temuan teknologi canggih ya, dari apa yang telah dirintis ya oleh para penemu-penemu terdahulu yang kemudian terus dikembangkan pada zaman kontemporer ini ya. Nah itu mengenai perkembangan pengetahuan ya. Nah kemudian coba kita masuki bagaimana dengan pengembangan teknologi. Nah sekarang ini kehidupan manusia tidak lepas dari kemajuan teknologi, mengingat zaman sudah berkembang pesat ya. Kita sekarang berada di zaman kontemporer ya. Kita sudah sangat ya bergantung kepada teknologi, walaupun teknologi itu sebenarnya adalah hasil buah pikiran manusia ya, karena bersalawat menghasilkan ilmu pengetahuan ya, kemudian dihilirisasi menjadi teknologi ya. Nah keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya seiring dengan perkembangan zaman, di mana dengan teknologi mampu membantu dalam berbagai hal, seperti membantu memperbaiki ekonomi ya, banyak sekali ekonomi yang bisa dibantu dengan pengembangan teknologi ya. Nah, sehingga dikenal sekarang ekonomi kreatif ya, atau ekonomi digital bahkan ya. Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan, terapan, atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia ya. Jadi hilirisasi dari kita berpikir ya, melakukan filsafat terhadap fenomena alam yang ada, menghasilkan ilmu pengetahuan, dan kemudian dihilirisasi teknologi ya, dalam tentunya peralatan-peralatan yang itu dimaksudkan adalah untuk membantu ya kelangsungan hidup manusia dan kenyamanan hidup manusia ya. Nah seperti kita enak di ruangan, di luar panas, kita bisa pakai AC di dalam. Nah itu salah satu contoh bahwa produk teknologi itu memang dimanfaatkan untuk menopang kehidupan atau keberlangsungan kehidupan manusia dan membuat manusia itu menjadi lebih nyaman hidupnya ya. Nah dikutip dari Ensiklopedia Britania, teknologi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi dari lingkungan manusia. Teknologi berasal dari kata teknologia ya, bahasa Yunani. Techno artinya keahlian dan logia artinya pengetahuan. Istilah teknologi pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-17, di mana waktu itu dipakai untuk maksud diskusi tentang seni terapan saja. Tapi lambat laun seni menjadi aspek penunjukan, dan pada abad ke-20 istilah tersebut berkembang pesat dan mencakup berbagai cara, proses, dan ide selain mengenai perkakas dan mesin ya.
itu teknologi jadi berkembang, terus pengetahuannya. Kalau dulu kita bicara teknologi, ya itu berkaitannya perkakas ya, alat-alat bantu manusia untuk bekerja dan mesin-mesin. Nah, pada abad pertengahan teknologi didefinisikan dengan frase seperti cara atau aktivitas yang digunakan manusia untuk mengubah atau memanipulasi lingkungan ya, seperti yang kita laksanakan sekarang ya. Kita memanipulasi lingkungan ini ya. Saya dan teman-teman tidak perlu bertatap muka, teman-teman harus ada di depan mata saya ya untuk melakukan proses belajar mengajar ya. Tetapi dengan teknologi ini kita tetap bisa belajar walaupun teman-teman ada di rumah, mungkin ada di jalan ya, ada di kantor, masih bisa kita melakukan proses belajar mengajar. Nah, ini yang disebut dengan manipulasi lingkungan ya. Namun definisi luas seperti itu telah dikritik oleh pengamat yang menunjukkan semakin sulitnya membedakan antara penyelidikan ilmiah dan aktivitas teknologi. Dikutip dari buku Menanti Kemakmuran Negeri, kumpulan esai tentang pembangunan sosial ekonomi Indonesia tahun 2006 karya Burhanuddin Abdullah, di samping berarti alat dan mesin, pengertian teknologi juga mencakup cara, proses, dan gagasan ya. Jadi kalau dulu kita bicara teknologi itu bentuknya berarti alat ya, atau mesin ya, ada mobil, ada mesin penggilingan padi, ada kapal laut ya, ada kapal terbang dan seterusnya. Tetapi sekarang bicara teknologi ya bisa cara, proses ya, gagasan ya, seperti misalnya Bukalapak, seperti apa sekarang Gojek ya. Nah, itu kan cara proses ya, dia nggak perlu punya mobil tapi dia bisa menggerakkan manusia ya, bisa mengatur kendaraan milik orang lain. Nah, itulah ya pengertian dari teknologi. Nah, karena pada abad ke-20 teknologi didefinisikan secara luas, yaitu cara atau kegiatan yang memungkinkan manusia mengubah dan mengutak-atik lingkungan hidupnya ya, alam, manusia, dan semua ciptaannya. Dengan definisi itu, maka teknologi telah mencakup apa saja yang mungkin dilakukan manusia untuk memperbaiki hidupnya ya. Apa saja ya yang bisa dilakukan, terus manusia itu akan terus berupaya untuk membuat kehidupannya. Nah, itu menjadi terus berkembang ya. Nah, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Awalnya makna teknologi terbatas hanya pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Sejak teknologi muncul pertama kalinya terus berkembang pesat hingga sekarang. Demikian juga makna teknologi juga terus berkembang. Saat ini kebanyakan manusia sangat bergantung pada teknologi, bahkan teknologi bisa menjadi kebutuhan dasar bagi setiap orang ya. Nah, kita udah tergantung nih, kalau nggak punya handphone, waduh rasanya udah susah banget hidup ini ya. Nah, itu jadi memang menjadi kebutuhan dasar. Bahkan bela-belain ya, mungkin walaupun lapar, pulsa habis ya, kuota habis, waduh ini beli nasi atau beli kuota ya. Nah, bahkan kebanyakan lebih memprioritaskan beli kuota, karena kalau beli kuota, nah kemudian masih bisa pesan telepon supaya disiapkan nasi atau beli nasi ya. Nah, mulai dari orang tua hingga anak-anak yang menggunakan teknologi dari aspek kehidupannya. Dengan adanya teknologi bisa mempermudah orang untuk melakukan aktivitasnya atau lebih efisien dan lebih cepat. Teknologi sudah masuk ke berbagai aspek atau bidang ya, seperti bidang pertanian. Dengan teknologi bisa meningkatkan hasil panen. Jika dulu saat membajak menggunakan tenaga hewan, sekarang sudah menggunakan mesin. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teknologi saat ini merupakan hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang perkembangannya secara drastis dan pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana hingga yang rumit. Perkembangan teknologi juga sebagai dasar untuk pengembangan suatu negara ya. Nah, ini kaitannya juga itu. Jadi otomatis ya, perkembangan negara itu juga akan ditentukan bagaimana perkembangan teknologi di negara itu ya. Dimana kemajuan suatu negara salah satunya didasarkan dengan seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana ya, tetap artinya pasti
teknologi itu akan memanfaatkan ya sumber daya alam yang ada ya, karena bahan yang digunakan untuk membuat mesin ya, peralatan itu pasti berasal dari alam ya, kecuali ya teknologi yang tadi yang berkaitan dengan cara ya, metode ya, nah itu lebih di dasarkan kepada kreativitas pemikiran-pemikiran. Tapi untuk melaksanakan cara itu pun tetap diperlukan peralatan ya. Misalnya katakanlah bicara mengenai Gojek ya, ya betul itu cara metodenya bagus, tapi di aplikasinya kan harus di handphone atau di laptop. Handphone, laptop kan bahannya pasti dari bahan-bahan alam ya, ada logam, ada plastik dan sebagainya ya. Nah, perkembangan teknologi terbaru termasuk diantaranya mesin cetak, telepon, dan internet telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Tetapi sayangnya tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan damai ya. Nah ini sangat disayangkan ya. Perkembangan senjata penghancur yang semakin hebat telah berlangsung sepanjang sejarah, dari pentungan sampai senjata nuklir ya. Nah itu awalnya dulu pentungan, pecut, sekarang sudah senjata nuklir yang sekarang ini mulai kelihatannya digunakan peperangan antara Ukraina dan Rusia ya. Nah itu sayangnya, padahal semestinya hilirisasi dari ilmu pengetahuan ya, atau teknologi itu seperti tadi ya, karena itu berpikir secara spiritual, harusnya digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia, membuat manusia itu hidup lebih nyaman ya. Artinya ya untuk menciptakan rasa bahagia ya, karena yang bisa menghayati kebahagiaan kan kodratnya adalah manusia ya. Nah, tapi sayangnya ya ternyata ada beberapa pengembangan teknologi yang justru digunakan untuk penghancur ya bagi kehidupan manusia dan alam. Teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu membagi ekonomi ya, termasuk ekonomi global masa kini, dan telah memungkinkan bertambahnya kaum senggang ya. Nah itu jadi banyak memang manfaat sekarang yang kreatif ya, dengan adanya handphone saja sudah bisa dia memperdagangkan sesuatu produk atau keahliannya lebih cepat ya, lebih banyak pelanggan ya, jadi peningkatan atau perbaikan ekonomi. Nah, banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki yang disebut dengan pencemar dan menguras sumber daya alam, merugikan dan merusak bumi dan lingkungannya ya. Ya itu dapat dampak negatif dari perkembangan teknologi ya. Nah, berbagai macam penerapan teknologi telah mempengaruhi nilai suatu masyarakat, dan teknologi baru sering kali mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Sebagai contoh, meluasnya gagasan tentang efisiensi dalam konteks produktivitas manusia, suatu istilah yang pada awalnya hanya menyangkut permesinan. Contoh lainnya adalah tantangan norma-norma tradisional. Tak dapat dipungkiri, jika kemajuan teknologi masa kini berkembang sangat pesat, perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang, hingga menciptakan objek-objek teknik-teknik yang dapat membantu manusia dalam pengerjaan sesuatu itu menjadi lebih efisien dan cepat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat di dunia, dari hingga sederhana hingga yang menghebohkan dunia ya. Misalnya apa ya, di teknologi konstruksi lah, dulu orang membangun gedung bertingkat itu kan susahnya setengah mati lama ya. Nah, sekarang sudah ada tower crane dan sebagainya ya, cepat sekali bisa membangun jembatan layang, bisa membangun terowongan di bawah tanah ya, dan sebagainya ya. Nah, dalam bentuk yang paling sederhana, kemajuan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas tradisional seperti bercocok tanam, membuat baju, dan membangun rumah ya. Ada 3 klasifikasi dasar dari kemajuan teknologi. Yang pertama, kemajuan teknologi yang bersifat netral, natural technological process, terjadi bila tingkat pengeluaran output lebih tinggi
dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor-faktor pemasukan input yang sama, ya. Itu. Jadi perkembangan teknologinya netral, artinya dia mempercepat prosesnya, ya. Outputnya juga lebih baik padahal dengan input yang sama. Nah, kemudian yang kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja atau labor saving technological process. Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja dan dalam memproduksi sesuatu mulai dari kacang-kacangan sampai sepeda hingga jembatan yang terjadi sejak akhir zaman abad ke-19, ya. Nah, itu. Jadi dengan kemajuan teknologi, ya, terjadi otomatisasi atau robotisasi. Nah, itu akhirnya menggantikan tenaga manusia, ya. Nah, banyak yang sudah diambil, ya. Misalnya ya prosesnya, kalau tadi kacang-kacangan, ya, jadi proses kacang aja sekarang hampir semuanya mesin, ya, mengerjakan sampai kepada packingnya, ya, sampai kepada distribusinya, pengangkutannya, penggudangannya, itu semuanya pakai mesin. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang hemat modal, ya, capital saving technological progress. Nah, fenomena yang relatif langka. Hal ini terutama disebabkan karena hampir semua riset teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia dilakukan di negara-negara maju yang lebih ditujukan untuk menghemat tenaga kerja, bukan modalnya, ya. Nah, itu. Jadi hampir semuanya karena menghemat tenaga kerja, ya, alat-alat itu robot dan sebagainya, ya, termasuk komputer, ya. Nah, sebenarnya tujuannya ya tadi menghemat tenaga kerja, bukan mengurangi modal. Nah, memang ada beberapa teknologi yang kemudian itu kalau dibandingkan dengan berinvestasi kemudian menggunakan tenaga manusia, nah dia jauh bisa lebih murah, ya. Tetapi banyakkan teknologi memang tujuan yang kedua tadi, ya, untuk hemat tenaga. Nah, sedangkan kalau dari sisi harganya mungkin mahal, ya, tetap jatuhnya mahal. Misalkan dia suatu mesin, suatu produk misalnya itu dikerjakan biasanya dengan 10 orang, ya, dibuat suatu mesin teknologi yang kemudian mesin itu bisa menggantikan 9 orang, ya. Jadi dengan 1 orang saja sudah cukup, jadi 9 orang yang lainnya tidak diperlukan lagi. Tetapi harga mesinnya, nah, itu tentunya tidak mudah, gitu, maksudnya tidak murah, ya. Nah, ada beberapa perhitungan yang memang itu menjadi lebih murah, ya. Kalau tadi 9 orang misalnya dia apa namanya dihitung produktivitasnya itu per orang mengeluarkan biaya 1.000, jadi 10.000. Ya, dengan sekarang hanya mesin plus 1 orang, berarti 1 orangnya cuma 1.000. Nah, mesinnya ini bisa berapa biayanya? Kalau biayanya dia 9.000, ya berarti sama. Atau kalau mesinnya belinya mahal, jadi 12.000, kan jadi lebih mahal, ya. Tapi pasti mengurangi hemat tenaga. Tapi kalau mesin itu misalnya modalnya hanya setara dengan 5 orang, ya berarti bisa terjadi teknologi yang menghemat modal, gitu maksudnya, ya. Nah, pengembangan teknologi di Indonesia juga menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah dan negara Indonesia. Hal ini terbukti dengan dibentuknya 2 kementerian yang saling melengkapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di Indonesia, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, ya. Nah, tapi ini sekarang ini itu digabung, ya. Jadi kita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ya, ini digabung. Dulunya adalah 2 lembaga yang terpisah, ya. Pada Kementerian Riset dan Teknologi misalnya dibentuk suatu Direktorat Pengembangan Teknologi Industri yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi industri. Adapun fungsi Direktorat Pengembangan Teknologi Industri adalah menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan teknologi industri, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, energi, transportasi, pangan, kesehatan dan obat-obat.
ya, bahan baku dan material maju ya. Nah, rumusan kebijakan pengembangannya. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengembangan teknologi industri, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan keamanan, energi, transportasi pangan, kesehatan dan obat, bahan baku dan material maju. Ya, ini koordinasinya. Kemudian yang ketiga, fasilitasi ya, memfasilitasi pengembangan teknologi industri, teknologi informasi dan komunikasi, pertahanan, keamanan dan seterusnya ya. Yang keempat, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan teknologi industri, teknologi informasi dan komunikasi dan seterusnya. Nah, kemudian tentunya melaksanakan administrasi dari Direktorat Jenderal Pengembangan Teknologi Industri ya. Nah, ini saya memberikan tugas kepada teman-teman ya. Nah, ini ada berapa prodi sekarang ya. Jadi per kelompok per prodinya aja dibuat tugasnya. Nah, coba uraikan perkembangan teknologi di Indonesia minimal 5 teknologi dan berikan analisa dampak positif dan dampak negatifnya, dan berikan saran Anda untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi tersebut pada masa yang akan datang. Nah, tolong teknologi yang dipilih tentunya diusahakan yang sesuai dengan teknologi yang dikembangkan atau dimanfaatkan atau diperuntukkan bagi kompetensi-kompetensi program studi yang teman-teman ambil ya. Nah, itu silakan per kelompok saja ya. Kalau masalah ini ada psikologi, ada prodi hukum, satu lagi prodi humas ya. Nah, itu silakan nanti dibuat tugasnya. Nah, tugas harus disetorkan melalui email ke dosen.arjana@gmail.com ya, sebelum perkuliahan minggu yang akan datang. Nah, subjek emailnya tolong ditulis tugas wawasan ipteks, kemudian prodinya, kemudian nama dan NIM ya. Tapi karena ini per kelompok, nanti cukup ditulis ipteks ya, nama prodi dari teman-teman ya. Jadi dikerjakan per kelompok ya. Baik, demikian materi kita pada kali ini untuk mengenai pengembangan pengetahuan dan perkembangan dari teknologi ya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman dan memahami mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sekali lagi ya, mestinya itu harus bermuara ya kepada bagaimana teknologi ini berkembang untuk memberikan kemudahan ya, keberlangsungan kehidupan manusia dan membuat kehidupan itu menjadi lebih nyaman ya. Terima kasih.